Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan untuk kasus penyiraman air keras yang menyerang aktivis Kontras Andre Yunus. Polisi meminta masyarakat melaporkan segala temuan yang berkaitan dengan teror yang menimpa Andre. Jaya membuat posko pengaduan dan hal ini langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda Metro Jaya untuk membuat posko pengaduan khusus terkait tentang penyiraman cairan berbahaya kepada aktivis. Apabila mendapatkan informasi terkait tentang orang yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa penyiraman cairan membahayakan kemarin terhadap korban saudara AY, ini akan sangat membantu petugas penyelidik dalam menangani mengusut perkara ini. Anda masih di Newsroom pemirsa. Presiden Prabowo Subianto angkat suara terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus. Presiden perintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas penyiraman air keras terhadap aktivis tersebut. Kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus menuai kecaman berbagai pihak. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andre Yunus. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya. Anda masih di Newsroom pemirsa. Presiden Prabowo Subianto angkat suara terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus. Presiden perintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas penyiraman air keras terhadap aktivis tersebut. Kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus menuai kecaman berbagai pihak. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andre Yunus. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya. Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan untuk kasus penyiraman air keras yang menyerang aktivis Kontras Andre Yunus. Polisi meminta masyarakat melaporkan segala temuan yang berkaitan dengan teror yang menimpa Andre. Jaya membuat posko pengaduan dan hal ini langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda Metro Jaya untuk membuat posko pengaduan khusus terkait tentang penyiraman cairan berbahaya kepada aktivis. Apabila mendapatkan informasi terkait tentang orang yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa penyiraman cairan membahayakan kemarin terhadap korban saudara AY, ini akan sangat membantu petugas penyelidik dalam menangani mengusut perkara ini. Anda kembali di Newsroom pemirsa. Sejumlah pemudik pingsan saat mengantri di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Antrean kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk ini mencapai 36 km. Antrean kendaraan pemudik terjadi di Pelabuhan Gilimanuk. Mereka akan mudik dari Bali ke Pulau Jawa. Banyaknya kendaraan dan lama mengantri, sejumlah pemudik tak sadarkan diri. Petugas langsung mengevakuasi pemudik tersebut untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan data dari Sidokes Polres Jembrana, 17 orang mendapat penanganan kesehatan. Puncak arus mudik dari Bali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk diwarnai antrean panjang. Bahkan antrean kendaraan sampai di Kota Negara, tepatnya Simpan Patung Panbalang Tamak, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara atau sekitar 36 km. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan.
Untuk mengetahui apakah antrean pemudik masih terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, kita sudah tergabung dengan Inyoman Sudika di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Halo, selamat malam Inyoman Sudika. Bagaimana situasi terkini di Gilimanuk? Apakah masih ada antrean kendaraan? Baik, Diandra dan juga pemirsa iNews, dari Pelabuhan Gilimanuk hingga saat ini masih terjadi antrean cukup panjang di luar pelabuhan. Informasi terakhir, antrean masih di seputaran Desa Tuwed, Kecamatan Melayu. Demikian, Diandra. Ya, perlihatkan kepada pemirsa iNews bagaimana situasi terkini di sana. Baik, Diandra, saat ini ada trouble sedikit karena situasi cukup ramai. Ini kebetulan saat ini saya berada di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk. Ini tepat di depan pintu masuk pelabuhan, antrean kendaraan secara bertahap diatur oleh petugas keamanan pelabuhan untuk memasuki pelabuhan. Terutama untuk kendaraan sedan sejenis atau kendaraan pribadi, sampai malam ini masih sangat padat dan antreannya informasi masih di seputaran wilayah Desa Tuwed, Kecamatan Melayu. Sedangkan untuk sepeda motor sendiri, malam ini sudah mulai lengang. Ini di depan saya, jalur sepeda motor masih lengang, dan dibandingkan untuk tadi siang, sepeda motor sangat padat dan bahkan sampai membludak keluar dari tenda yang disiapkan oleh pihak ASDP. Demikian, Diandra. Berarti dibanding siang tadi, apakah lebih ramai malam ini atau bagaimana? Dibandingkan siang, malam ini memang antrean kendaraan atau kepadatan kendaraan sudah cukup berkurang ya. Kalau untuk roda 4 atau lebih itu untuk siang sampai di daerah Kota Negara ya, atau sekitar 36 kilo dari Pelabuhan Gilimanuk. Dan begitu pula untuk sepeda motor. Untuk tadi siang antreannya cukup padat. Bisa dilihat di sini tuh di luar pelabuhan ada tenda juga yang disiapkan oleh pihak ASDP. Untuk malam ini masih kosong ya, belum terisi, dan juga di dalam juga tidak ada antrean kendaraan sepeda motor. Sedangkan untuk siang tadi itu sampai membludak dan pemotor pada kepanasan sehingga mengganggu bagi yang kelelahan, mengganggu kesehatan mereka. Dan setidaknya ada 17 informasi dari Sidokes Polres Jembrana yang mengalami gangguan kesehatan. Demikian, Diandra. Lantas apa yang diberlakukan pihak pelabuhan untuk mengantisipasi lonjakan atau penumpukan kendaraan di sana? Baik, Diandra, untuk informasi langkah antisipasi untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas, pihak ASDP sendiri sudah mengoperasikan dari 32 kapal menjadi 35, itu informasi dari pihak ASDP untuk tadi pagi. Sedangkan untuk dari aparat kepolisian sendiri, Polres Jembrana sudah mengerahkan semua personil termasuk di tiap polsek yang dilewati oleh arus mudik untuk melakukan patroli dan menjaga di menjaga di persimpangan jalan. Demikian, Diandra. Baik, kalau diperkirakan puncak arus di sana terjadi kapan? Apakah hari ini ataukah besok, Nyoman? Untuk puncak arus sendiri, prediksi dari kepolisian maupun pihak ASDP sendiri itu mulai kemarin 14 Maret 2026 hingga hari ini 15 Maret 2026. Saya mau ngambil gambar halang truk. Kemungkinan untuk esok hari juga masih tetap padat karena hingga malam ini juga antrean masih cukup panjang ya di luar pelabuhan. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Inyoman Sudika melaporkan langsung dari Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Selamat malam, selamat kembali bertugas.
6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pemudik motor terus memadati ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Perjalanan malam hari masih menjadi favorit bagi para pemudik motor dengan alasan menghindari panas. Ribuan pemudik sepeda motor terus memadati ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Antrian kendaraan terjadi di beberapa titik dari arah Jakarta menuju jalur Pantura. Meski cukup padat, kondisi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Perjalanan malam hari masih menjadi favorit bagi pemudik motor guna menghindari terik matahari pada waktu siang. Mereka sengaja memilih mudik menggunakan sepeda motor lantaran dapat meminimalisir waktu perjalanan serta ongkos. Sementara diprediksi puncak arus mudik di ruas Jalan Raya Kalimalang akan terjadi pada H-3 Lebaran mendatang. Pemirsa, malam ini menjadi puncak arus mudik 2026, gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Kendaraan pribadi mendominasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama. Malam ini gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dan belum terlihat adanya penumpukan kendaraan. Pada momen arus mudik tahun ini, pemerintah kembali memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30% pada tanggal 15 hingga 16 Maret untuk arus mudik. Sementara untuk arus balik berlaku pada tanggal 26 hingga 27 Maret. Petugas mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan segala hal, mulai dari kondisi fisik, kendaraan, dan pastikan saldo e-tol cukup guna meminimalisir penumpukan kendaraan di gerbang tol akibat saldo e-tol kurang. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei memerintahkan pasukannya untuk tetap menutup Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan Mojtaba lewat siaran televisi Iran. Iran akan tetap memblokir Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk dunia. Hal tersebut dikatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, dalam sebuah siaran televisi pemerintah Iran. Namun Khamenei tidak tampil langsung. Dalam pesan publik pertamanya, Mojtaba mengatakan Iran harus memanfaatkan daya tawar agar bisa terus menutup Selat Hormuz. Karena kawasan tersebut merupakan titik di mana posisi musuh amat rentan. خواست توده‌های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. Mojtaba memberikan pesan publik perdananya setelah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mojtaba menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei yang tewas karena serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Amerika umumkan mengirim ribuan prajurit marinir ke Timur Tengah mendekati Iran. Kapal amfibi USS Tripoli sudah meninggalkan Camp Hansen menuju perairan Arab. Lantas akankah konflik tiga negara ini akan menjadi konflik darat? Lebih dari 2 pekan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran belum juga ada tanda-tanda akan mereda. Alih-alih negosiasi, Amerika mengirim 2.500 marinir mendekati Selat Hormuz, sering meningkatnya tensi di kawasan ini. Kapal serbu amfibi USS Tripoli LHA-7 bersama 2.500 prajurit marinir sudah berangkat dari Camp Hansen di Okinawa, Jepang menuju Iran.
Saat ini kapal diperkirakan berada di timur perairan Taiwan dan diperkirakan juga kapal tiba di perairan Arab sepekan ke depan. Jika USS Tripoli tiba di perairan Arab, maka ada 2 kapal besar di perairan Arab bersama dengan USS Abraham Lincoln. Beberapa jam setelah informasi pengiriman pasukan besar-besaran ke Timur Tengah, Amerika merilis rekaman yang diduga menunjukkan serangan Amerika ke Pulau Khark, Iran, yang menangani 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Amerika menyebut akan menghancurkan setiap target militer di pulau penting Iran dalam sebuah unggahan di Truth Social. Amerika mengklaim infrastruktur minyak tidak terkena serangan, tetapi memperingatkan bahwa infrastruktur tersebut bisa jadi sasaran jika Iran terus memblokade Selat Hormuz. Eskalasi yang meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran membuat banyak protes di berbagai negara. Selain aksi unjuk rasa di depan rumah Netanyahu, Israel, unjuk rasa juga terjadi di kota Wina, Austria. Para demonstran berkumpul di dekat kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem untuk mengecam operasi militer Israel terhadap Lebanon dan Iran. Para demonstran meneriakkan slogan dengan membawa papan bertuliskan "Hentikan mempersenjatai Israel dan hentikan serangan ke Iran". Beberapa warga Yerusalem mengenakan seragam tahanan dan memakai topeng wajah Netanyahu dengan meneriakkan tuduhan Perdana Menteri kriminal. Sementara ratusan orang berpawai di jalan-jalan di tengah kota Wina sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Iran. Unjuk rasa ini menyerukan untuk dihentikannya serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran dan berduka atas para siswi yang tewas dalam serangan udara di Minab, Iran. Media Iran melaporkan sekitar 1.700 orang tewas sejak serangan pada 28 Februari lalu. Amerika umumkan kirim ribuan prajurit marinir ke Timur Tengah, disebut akan lakukan serangan darat. Presiden Prabowo Subianto perintahkan Kapolri usut tuntas penyiraman air keras terhadap aktivis. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di Newsroom bersama saya Diandra Mukti.
Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini, kami memiliki informasi. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman meluncurkan rudal salvo balistik dalam gelombang ke-51 Operasi True Promise 4. Rekaman tersebut dibagikan Korps Garda Revolusi Iran menunjukkan puluhan rudal tengah disiapkan untuk diluncurkan. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa serangan itu diarahkan ke pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Pangkalan Udara Al-Kharj di Arab Saudi. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rekaman serangan Amerika Serikat di Pulau Khark, pusat ekspor minyak utama Iran yang bertanggung jawab atas sekitar 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan drone dan rudal milik Angkatan Udara yang menargetkan pangkalan-pangkalan tentara Amerika dan juga Israel. Serangan ini disebut sebagai gelombang ke-50 dalam operasi True Promise 4. Militer Iran menyatakan operasi dilakukan menggunakan drone bunuh diri dan drone presisi yang menargetkan pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Iran terus bombardir fasilitas strategis Irak. Di hari yang sama, serangan udara Iran hantam kilang minyak Lanas di Kurdistan dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad. Serangan drone menghantam kilang minyak Lanas di kota Erbil, wilayah Kurdistan, Irak pada hari Sabtu. Serangan memicu kebakaran dan menyebabkan penghentian sementara operasional kilang minyak tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pihak berwenang kini memperketat pengamanan di fasilitas energi di Erbil untuk mengantisipasi serangan lanjutan. Di hari yang sama, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal Iran. Terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung dari dalam kompleks diplomatik tersebut. Insiden ini menandai serangan kedua terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad sejak dimulainya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Media Iran melaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan sistem pertahanan udara kedutaan dan mengklaim berhasil menghancurkan landasan helikopter di dalam kompleks tersebut. Hingga saat ini, pihak otoritas terkait masih melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di atas area kilang minyak di dekat pelabuhan di Fujairah, Uni Emirat Arab. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan tersebut setelah sebuah drone dicegat dan meledak di area kilang minyak, menurut pihak berwenang. Menurut Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab, 9 rudal balistik dan 33 drone ditembakkan ke arah Uni Emirat Arab pada hari Sabtu. Jumlah total proyektil yang ditembakkan ke negara itu sejak 28 Februari termasuk 1.600 drone, 294 rudal balistik, dan 15 rudal jelajah. Perang di Timur Tengah makin memanas. Israel kembali menjadi sasaran rudal Iran. Minggu pagi, rudal Iran menghantam kota Ramla dekat bandara di Tel Aviv. Israel kembali menjadi sasaran serangan rudal Iran pada hari Minggu. Militer Israel menyebut berhasil mencegat gelombang besar rudal dari Iran, namun beberapa proyektil dilaporkan jatuh di area terbuka. Hasilnya pecahan dari sistem pencegat rudal jatuh di kota Ramla yang berada di wilayah tengah Israel hingga memicu kebakaran. Belum ada laporan korban jiwa, namun api berkobar hebat di tengah kota.
Dampak dari kota Ramla yang terbakar membuat bandara di Bin Gurion tutup. Sirine peringatan bahaya juga terdengar di tiap sudut bandara yang kosong, tak ada satupun penumpang. Serangan rudal Israel menghantam kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah, Sabtu waktu setempat. 15 orang tewas dalam serangan tersebut. Sebuah serangan rudal menghantam kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah pada Sabtu waktu setempat. Media Iran melaporkan sedikitnya 15 orang tewas dalam serangan tersebut. Para korban merupakan pekerja yang berada di dalam pabrik saat rudal menghantam lokasi. Rudal itu menghantam sebuah pabrik yang memproduksi peralatan pemanas dan pendingin. Diketahui serangan terjadi pada hari kerja ketika aktivitas produksi sedang berlangsung. Pemerintah Iran pun menuding serangan tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Israel sebagai bagian dari operasi militer yang terus berlanjut. Sebelumnya pada 8 Maret lalu, serangan artileri juga merusak konsulat Rusia di Isfahan dan melukai sejumlah staf diplomatik. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM kembali merilis rekaman yang menunjukkan serangan terbaru ke Iran pada hari Sabtu. Sebelumnya Amerika Serikat juga menyerang Pulau Khark, Iran yang menangani 90% ekspor minyak mentah Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman terbaru yang menunjukkan detik-detik pasukan AS menyerang target Iran pada Sabtu waktu setempat. Serangan ini menjadi salah satu rangkaian operasi Epic Fury yang terus dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan militer AS telah membombardir target militer di Pulau Khark, Iran yang menangani 90% ekspor minyak mentah Iran. Trump mengklaim Komando Pusat Amerika Serikat telah melakukan salah satu serangan bom paling dahsyat dalam sejarah Timur Tengah dan menghancurkan target militer di Pulau Khark, Iran. Trump mengatakan saat ini AS memilih tidak menghancurkan fasilitas minyak di pulau tersebut. Namun Trump memberikan ancaman akan 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pemudik motor terus memadati ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Perjalanan malam hari masih menjadi favorit bagi para pemudik motor dengan alasan menghindari panas. Ribuan pemudik sepeda motor terus memadati ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Antrean kendaraan terjadi di beberapa titik dari arah Jakarta menuju jalur Pantura. Meski cukup padat, kondisi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Perjalanan malam hari masih menjadi favorit bagi pemudik motor guna menghindari terik matahari pada waktu siang. Mereka sengaja memilih mudik menggunakan sepeda motor lantaran dapat meminimalisir waktu perjalanan serta ongkos. Sementara diprediksi puncak arus mudik di ruas Jalan Raya Kalimalang akan terjadi pada H-3 Lebaran mendatang. Pemirsa, malam ini menjadi puncak arus mudik 2026, gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Kendaraan pribadi mendominasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama. Malam ini gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dan belum terlihat adanya penumpukan kendaraan. Pada momen arus mudik tahun ini, pemerintah kembali memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30% pada tanggal 15 hingga 16 Maret untuk arus mudik. Sementara untuk arus balik berlaku pada tanggal 26 hingga 27 Maret. Petugas mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan segala hal, mulai dari kondisi fisik, kendaraan, dan pastikan saldo e-tol cukup guna meminimalisir penumpukan kendaraan di gerbang tol akibat saldo e-tol kurang. Untuk mengetahui situasi terkini puncak arus mudik Lebaran 2026, sudah ada rekan Naura Syafiqah di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat.
dan Rio Manik di jalur Kalimalang Duren Sawit, Jakarta Timur. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Naura terlebih dahulu di gerbang tol Cikatama. Naura, bagaimana situasi terkini di Cikatama? Ya, selamat malam Diandra dan pemirsa. Terkait dengan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini masih relatif ramai dan juga lancar dari sore hari hingga sekarang setelah ibadah sholat maghrib ini masih relatif ramai lancar. Dimana kalau misalnya kita melihat untuk data terakhir yang diberikan dari Jasa Marga ini untuk total kendaraan yang menuju ke arah Jawa dari Jabodetabek ini sudah ada sekiranya 36.000 kendaraan dan pastinya angka tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya waktu karena memang mengingat untuk para pemudik ini jam favorit untuk mereka melakukan perjalanan ini adalah setelah ibadah sholat maghrib ataupun juga sholat tarawih dikarenakan memang untuk cuaca yang tidak terlalu panas, kemudian juga pastinya untuk arus lalu lintas maksud kami ini jauh lebih lancar begitu. Dan juga terkait dengan diskon tarif tol yang hari ini hingga besok di tanggal 16 Maret sudah bisa dinikmati oleh para pemudik, ini pastinya untuk para pemudik sudah merasakan manfaatnya sebesar 30% untuk mereka yang tap in di gerbang tol Cikampek Utama, kemudian tap out di gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat untuk rekayasa lalu lintas ini masih belum diberlakukan dari tim kepolisian karena mengingat dan juga melihat situasi memang masih ramai lancar untuk kendaraan baik kendaraan roda 4 maksud kami dan juga bus yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Namun memang ada beberapa rekayasa yang sudah dilakukan juga dari Jasa Marga, salah satunya adalah rekayasa gardu tol di mana semulanya untuk gardu tol ini melayani ada 15 untuk pemudik, kemudian ditambahkan menjadi total sekarang ada 19 gardu tol yang melayani dan juga aktif beroperasi untuk para pemudik bisa melintas dengan leluasa di gerbang tol Cikampek Utama. Dan tadi kami masih melihat juga beberapa pengendara yang sepertinya masih kekurangan untuk saldo e-tol, jadi mohon dipastikan kembali juga untuk saldo e-tol ini dalam jumlah dan juga nominal yang cukup sehingga kalau misalnya kurang ini bisa menjadi salah satu penyebab adanya penumpukan kendaraan di gardu tol ataupun di gerbang tol. Dan juga dihimbau kembali pastinya dari pihak Jasa Marga, kemudian juga kepolisian ini selalu bekerja sama untuk memberikan himbauan kepada para pemudik yaitu harus memastikan kembali kendaraan Anda dan juga kondisi dalam kondisi yang prima dan juga fit sehingga bisa selamat sampai kampung halaman. Sementara itu Diandra kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura Syafika melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selanjutnya ada rekan Rio Manik di jalur Kalimalang Duren Sawit, Jakarta Timur. Selamat malam Rio, bagaimana situasi terkini di Kalimalang? Apakah ada kepadatan kendaraan? Ya, selamat malam Diana dan pemirsa di rumah. Saat ini saya berada di jalur arus lalu lintas Kalimalang, di mana di lokasi ini adalah lokasi yang paling favorit untuk para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Tepat di tempat saya di belakang saya ini ialah arus lalu lintas sepertinya ramai lancar, di mana para pemudik mulai yang menggunakan sepeda motor mulai melewati lokasi ini sejak dari buka puasa hingga pukul 19.35 hari ini ya begitu Diana. Dan juga untuk di lokasi ini kepadatan pemudik akan puncak arus mudik di lokasi ini bagi motor akan biasanya terjadi hingga lebaran sepertinya hari Rabu begitu Diana. Baik, sementara itu untuk pengemudi atau pemudik motor saat ini bagaimana? Ya, pemudik motor di lokasi kami berada di sekitaran lalu lintas Kalimalang mulai dari Jalan Panjatan menuju Bekasi ya Pak. Ini terlihat ramai lancar dan di sini ada beberapa pos keamanan dari posko operasi ketupat yang disediakan untuk para pemudik sepeda motor jika mereka kelelahan. Ada di Jalan Pangkalan Jati dan di sekitar perbatasan Jakarta Timur yaitu di sekitar Merata. Dan itu jika para pemudik kelelahan dan apabila membutuhkan tempat istirahat atau toilet bisa berhenti di titik-titik yang sudah ditentukan oleh petugas begitu Diandra. Baik, terima kasih Rio Manik atas laporan Anda langsung dari Kalimalang, Jakarta Timur. Dan sebelumnya ada Naura Syafika dari gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Selamat malam rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, semangat pulang kampung dengan cara unik tetap terlihat di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat. Seorang pemudik dari Jakarta nekat memboyong keluarganya menggunakan bajai untuk menempuh perjalanan ratusan kilometer menuju Tegal, Jawa Tengah. Suara bising mesin 2 tak dan asap tipis menjadi ciri khas kendaraan roda 3 ini.
saat membelah kepadatan di jalur Pantura Ciasem, Subang, Jawa Barat. Bajai berwarna biru ini terlihat menyelip di antara deretan sepeda motor dan kendaraan pribadi. Pengemudi bajai Badri mengaku memilih menggunakan kendaraan operasional hariannya ini karena dinilai lebih hemat dibandingkan naik bus atau travel. Selain itu, ia mudik menggunakan bajai bersama rekannya. Meskipun terlihat kecil, namun keduanya bisa membawa keluarga serta banyak barang di bajainya. Tiap tahun, keluarga. Berarti menghemat ongkos, Pak ya? Iya, ngirit ongkos. Ini Bapak dari mana ke mana ini? Dari Jakarta ke Tegal. Iya. Pihak kepolisian mengimbau para pemudik kendaraan khusus seperti bajai tidak memaksakan diri jika kondisi fisik sudah lelah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Di hari ketiga operasi ketupat 2026, 25% kendaraan pemudik telah meninggalkan Jakarta. Sementara 75% lagi atau 3,2 juta kendaraan perlahan akan mulai meninggalkan Jakarta hingga puncak arus mudik 17 dan 18 Maret 2026. Arus mudik Lebaran 2026 sudah dimulai, sejumlah ruas jalan sudah dipenuhi kendaraan pemudik. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menyebut pada hari ketiga operasi ketupat 2026 hingga Minggu sore, kondisi arus lalu lintas masih dalam taraf landai. Namun untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas, aparat kepolisian telah menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas seperti kontraflow hingga buka tutup jalur. Nanti akan dilakukan parameter-parameter manajemen lalu lintas, baik itu one way dan kontraflow. Diawali dari kontraflow lajur 1 dengan parameter tadi sudah dijelaskan 5.500 1 jam berturut-turut kendaraan melintasi arah ke Transjawa. Yang kedua, 1 jam kedua berturut-turut 6.400 baru kontraflow lajur 2. Baru nanti kita akan eksekusi apakah harus dilakukan one way sepenggal tahap pertama. Hingga Minggu sore, 25% kendaraan sudah meninggalkan Jakarta, artinya ada 75% atau 3,2 juta pemudik akan keluar dari Jakarta, sementara puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 17 dan 18 Maret mendatang. Operasi ketupat akan berlangsung dari 13 hingga 25 Maret mendatang. Dalam operasi ketupat 2026, aparat kepolisian tidak hanya ditempatkan di berbagai titik arus mudik, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan keselamatan pemudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Arus mudik Lebaran 2026, BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol memprediksi kepadatan perjalanan menuju kampung halaman akan terbagi dalam 2 gelombang besar di sejumlah ruas tol. Gelombang pertama puncak arus mudik diperkirakan berlangsung sejak 14 hingga 15 Maret 2026. Sedangkan pada gelombang kedua, puncak mudik diprediksi terjadi pada 18 Maret 2026. Selain itu, puncak arus balik juga diperkirakan terjadi dalam 2 gelombang besar. Pada gelombang pertama, tanggal 24 Maret 2026. Selanjutnya, pada gelombang kedua, arus balik diprediksi pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Pemirsa, sejumlah pemudik pingsan saat mengantre di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Antrean kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk ini mencapai 36 km. Antrean kendaraan pemudik terjadi di Pelabuhan Gilimanuk. Mereka akan mudik dari Bali ke Pulau Jawa. Banyaknya kendaraan dan lama mengantri, sejumlah pemudik tak sadarkan diri. Petugas langsung mengevakuasi pemudik tersebut untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan data dari Sidokes Polres Jembrana, 17 orang mendapat penanganan kesehatan. Puncak arus mudik dari Bali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk diwarnai antrean panjang. Bahkan antrean kendaraan sampai di Kota Negara, tepatnya Simpan Patung Panbalang Tamak, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara atau sekitar 36 km. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan.
Lonjakan pemudik terjadi di Pelabuhan Makassar. Mayoritas pemudik akan bertolak ke Surabaya dan Jakarta. Kepala Cabang Pelni Makassar, Darman, mengatakan puncak arus mudik melalui kapal laut diperkirakan terjadi pada H-3 Lebaran. Namun berdasarkan data sementara, lonjakan penumpang sudah mulai terjadi sejak 11 Maret 2026. Secara keseluruhan, sejak 1 hingga 15 Maret 2026, Pelni mencatat 19.193 penumpang telah berangkat dari Makassar menuju berbagai daerah. Adapun tujuan pelabuhan favorit para pemudik dari Makassar antara lain Surabaya, Bali, serta Bima. Maksud kami Bau-Bau serta Bima. Anda kembali di Newsroom pemirsa, sejumlah pemudik pingsan saat mengantri di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Antrean kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk ini mencapai 36 km. Antrean kendaraan pemudik terjadi di Pelabuhan Gilimanuk. Mereka akan mudik dari Bali ke Pulau Jawa. Banyaknya kendaraan dan lama mengantri, sejumlah pemudik tak sadarkan diri. Petugas langsung mengevakuasi pemudik tersebut untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan data dari Sidokes Polres Jembrana, 17 orang mendapat penanganan kesehatan. Puncak arus mudik dari Bali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk diwarnai antrean panjang. Bahkan antrean kendaraan sampai di Kota Negara, tepatnya Simpan Patung Panbalang Tamak, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara atau sekitar 36 km. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Untuk mengetahui apakah antrean pemudik masih terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, kita sudah tergabung dengan Nyoman Sudika di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Halo, selamat malam Nyoman Sudika. Bagaimana situasi terkini di Gilimanuk? Apakah masih ada antrean kendaraan? Baik, Diandra dan juga pemirsa iNews, dari Pelabuhan Gilimanuk hingga saat ini masih terjadi antrean cukup panjang di luar pelabuhan. Informasi terakhir, antrean masih di seputaran Desa Tuan, Kecamatan Melayu. Demikian, Diandra. Ya, perlihatkan kepada pemirsa iNews bagaimana situasi terkini di sana. Baik, Diandra, saat ini ada trouble sedikit karena situasi cukup ramai. HP kena. Ini kebetulan saat ini saya berada di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk. Ini tepat di depan pintu masuk pelabuhan. Antrean kendaraan secara bertahap diatur oleh petugas keamanan pelabuhan untuk memasuki pelabuhan. Terutama untuk kendaraan sedan sejenis atau kendaraan pribadi, sampai malam ini masih sangat padat dan antreannya informasi masih di seputaran wilayah Desa Tuan, Kecamatan Melayu. Sedangkan untuk sepeda motor sendiri, malam ini sudah mulai lengang. Ini di depan saya, jalur sepeda motor masih lengang dan dibandingkan untuk tadi siang, sepeda motor sangat padat dan bahkan sampai membludak keluar dari tenda yang disiapkan oleh pihak ASDP. Demikian, Diandra. Berarti dibanding siang tadi, apakah lebih ramai malam ini atau bagaimana? Dibandingkan siang, malam ini memang antrean kendaraan atau kepadatan kendaraan sudah cukup berkurang ya. Kalau untuk roda 4 atau lebih itu untuk siang sampai di daerah Kota Negara ya, atau sekitar 36 kilo dari Pelabuhan Gilimanuk. Dan begitu pula untuk sepeda motor. Untuk tadi siang antreannya cukup padat. Bisa dilihat
Di sini tuh di luar pelabuhan ada tenda juga yang disiapkan oleh pihak ASDP. Untuk malam ini masih kosong ya, belum terisi, dan juga di dalam juga tidak ada antrean kendaraan sepeda motor. Sedangkan untuk siang tadi itu sampai membludak dan pemotor pada kepanasan sehingga mengganggu bagi yang kelelahan, mengganggu kesehatan mereka. Dan setidaknya ada 17 informasi dari Sidokes Polres Jemberana yang mengalami gangguan kesehatan. Demikian, Diandra. Lantas apa yang diberlakukan pihak pelabuhan untuk mengantisipasi lonjakan atau penumpukan kendaraan di sana? Baik, Diandra, untuk informasi langkah antisipasi untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas, pihak ASDP sendiri sudah mengoperasikan dari 32 kapal menjadi 35, itu informasi dari pihak ASDP untuk dari pagi. Sedangkan untuk dari aparat kepolisian sendiri, Polres Jemberana sudah mengerahkan semua personil termasuk di tiap polsek yang dilewati oleh arus mudik untuk melakukan patroli dan menjaga di menjaga di persimpangan jalan. Demikian, Diandra. Baik, kalau diperkirakan puncak arus di sana terjadi kapan? Apakah hari ini ataukah besok, Nyoman? Untuk puncak arus sendiri, prediksi dari kepolisian maupun pihak ASDP sendiri itu mulai kemarin 14 Maret 2026 hingga hari ini 15 Maret 2026. Saya mau ngambil gambar halang truk. Kemungkinan untuk esok hari juga masih tetap padat karena hingga malam ini juga antrean masih cukup panjang ya di luar pelabuhan. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Nyoman Sudika melaporkan langsung dari Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Selamat malam, selamat kembali bertugas. 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pemudik motor terus memadati ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Perjalanan malam hari masih menjadi favorit bagi para pemudik motor dengan alasan menghindari panas. Ribuan pemudik sepeda motor terus memadati ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Antrean kendaraan terjadi di beberapa titik dari arah Jakarta menuju jalur Pantura. Meski cukup padat, kondisi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Perjalanan malam hari masih menjadi favorit bagi pemudik motor guna menghindari terik matahari pada waktu siang. Mereka sengaja memilih mudik menggunakan sepeda motor lantaran dapat meminimalisir waktu perjalanan serta ongkos. Sementara diprediksi puncak arus mudik di ruas Jalan Raya Kalimalang akan terjadi pada H-3 Lebaran mendatang. Pemirsa, malam ini menjadi puncak arus mudik 2026, gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Kendaraan pribadi mendominasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama. Malam ini gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dan belum terlihat adanya penumpukan kendaraan. Pada momen arus mudik tahun ini, pemerintah kembali memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30% pada tanggal 15 hingga 16 Maret untuk arus mudik. Sementara untuk arus balik berlaku pada tanggal 26 hingga 27 Maret. Petugas mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan segala hal, mulai dari kondisi fisik, kendaraan, dan pastikan saldo e-tol cukup guna meminimalisir penumpukan kendaraan di gerbang tol akibat saldo e-tol kurang. Untuk mengetahui situasi terkini puncak arus mudik Lebaran 2026, sudah ada rekan Naura Syafiqah di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat, dan Rio Manik di jalur Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Naura terlebih dahulu di gerbang tol Cikatama. Naura, bagaimana situasi terkini di Cikatama? Ya, selamat malam Diandra dan pemirsa. Terkait dengan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini masih relatif ramai dan juga lancar dari sore hari hingga sekarang. Setelah ibadah sholat maghrib ini masih relatif ramai lancar, dimana kalau misalnya kita melihat untuk
data terakhir yang diberikan dari Jasa Marga, ini untuk total kendaraan yang menuju ke arah Jawa dari Jabodetabek ini sudah ada sekiranya 36.000 kendaraan, dan pastinya angka tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, karena memang mengingat untuk para pemudik ini jam favorit untuk mereka melakukan perjalanan ini adalah setelah ibadah sholat maghrib ataupun juga sholat tarawih, dikarenakan memang untuk cuaca yang tidak terlalu panas, kemudian juga pastinya untuk arus lalu lintas maksud kami ini jauh lebih lancar begitu. Dan juga terkait dengan diskon tarif tol yang hari ini hingga besok di tanggal 16 Maret sudah bisa dinikmati oleh para pemudik. Ini pastinya untuk para pemudik sudah merasakan manfaatnya sebesar 30% untuk mereka yang tap in di gerbang tol Cikampek Utama, kemudian tap out di gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat untuk rekayasa lalu lintas ini masih belum diberlakukan dari tim kepolisian, karena mengingat dan juga melihat situasi memang masih ramai lancar untuk kendaraan, baik kendaraan roda 4 maksud kami, dan juga bus yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Namun memang ada beberapa rekayasa yang sudah dilakukan juga dari Jasa Marga, salah satunya adalah rekayasa gardu tol, di mana semulanya untuk gardu tol ini melayani ada 15 untuk pemudik, kemudian ditambahkan menjadi total sekarang ada 19 gardu tol yang melayani dan juga aktif beroperasi untuk para pemudik bisa melintas dengan leluasa di gerbang tol Cikampek Utama. Dan tadi kami masih melihat juga beberapa pengendara yang sepertinya masih kekurangan untuk saldo e-tol, jadi mohon dipastikan kembali juga untuk saldo e-tol ini dalam jumlah dan juga nominal yang cukup, sehingga kalau misalnya kurang ini bisa menjadi salah satu penyebab adanya penumpukan kendaraan di gardu tol ataupun di gerbang tol. Dan juga dihimbau kembali pastinya dari pihak Jasa Marga, kemudian juga kepolisian ini selalu bekerja sama untuk memberikan himbauan kepada para pemudik, yaitu harus memastikan kembali kendaraan Anda dan juga kondisi dalam kondisi yang prima dan juga fit sehingga bisa selamat sampai kampung halaman. Sementara itu Diandra, kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura Syafika melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selanjutnya ada rekan Rio Manik di jalur Kalimalang Duren Sawit Jakarta Timur. Selamat malam Rio, bagaimana situasi terkini di Kalimalang? Apakah ada kepadatan kendaraan? Ya, selamat malam Diana dan pemirsa di rumah. Saat ini saya berada di jalur arus lalu lintas Kalimalang, di mana di lokasi ini adalah lokasi yang paling favorit untuk para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Tepat di tempat saya di belakang saya ini ialah arus lalu lintas sepertinya ramai lancar, di mana para pemudik mulai yang menggunakan sepeda motor mulai melewati lokasi ini sejak dari buka puasa hingga pukul 19.35 hari ini ya. Begitu Diana, dan juga untuk di lokasi ini kepadatan pemudik akan puncak arus mudik di lokasi ini bagi motor akan biasanya terjadi hingga lebaran sepertinya hari Rabu, begitu Diana. Baik, sementara itu untuk pengemudi atau pemudik motor saat ini bagaimana? Ya, pemudik motor di lokasi kami berada di sekitaran lalu lintas Kalimalang mulai dari Jalan Dei Panjatan menuju Bekasi ya Pak. Masih terlihat ramai lancar, dan di sini ada beberapa pos keamanan dari pos ketupat yang disediakan untuk para pemudik sepeda motor jika mereka kelelahan. Ada disediakan di Jalan Pangkalan Jati dan di sekitar perbatasan Jakarta Timur, yaitu di sekitar Merata. Nanti itu jika para pemudik kelelahan dan apabila membutuhkan tempat istirahat atau toilet bisa berhenti di titik-titik yang sudah ditentukan oleh petugas, begitu Diandra. Baik, terima kasih Rio Manik atas laporan Anda langsung dari Kalimalang, Jakarta Timur, dan sebelumnya ada Naura Syafika dari gerbang tol Cikatama, Karawang.